Yaps, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku ini ya teman-teman, PGSJ Online Store. Oke, untuk kalian yang belum subscribe channelku ini silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, pada kesempatan kali ini aku mau sharing lagi, yaitu berbagi pengalaman tentang cara berjualan di platform Lazada. Hanya saja di video kali ini aku lebih ingin memperjelas saja ya, sebagaimana terkait di videoku sebelumnya. Kebetulan ada beberapa viewers menanyakan lebih detail permasalahan mereka, kira-kira seperti itu. Misalnya ciri-ciri akun Lazada kita itu sudah terverifikasi oleh sistem Lazada atau belum, tandanya seperti apa, dan cara aktivasi pengisian data di bagian rekening bank itu bagaimana, dan juga untuk mengisi data lainnya seperti informasi penjual, informasi bisnis, dan lain-lain. Di video ini aku mau coba jelaskan secara detail, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, untuk teman-teman mungkin video ini juga bisa kalian jadikan referensi, khususnya yang baru saja daftar akun Lazada sebagai penjual. Harap tonton sampai selesai ya, agar bisa mencontoh tata cara pengisian data di akun Lazada kalian dengan mudah dan tentu bisa menjadi lebih cepat. Baik, langsung aja aku masuk ke tutorialnya. Yaps. Ini adalah halaman awal di mana saat kita ingin mengajukan pendaftaran Lazada sebagai penjual. Di sini ada 3 pilihan, yaitu Lazmail, penjual Lazada, dan Laz Global. Dari ketiga pilihan ini aku mau coba jelaskan sedikit aja ya, sesuai petunjuk yang ada di sini. Kalian bisa lihat. Untuk daftar Lazmail, kalian harus mempunyai brand sendiri, semisal merek dagang produk yang kalian jual gitu ya. Atau bisa juga jika kalian adalah distributor resmi dari sebuah brand atau merek ternama seperti contohnya Samsung, LG, Gucci, dan lain-lain ya, dan merek lainnya gitu ya. Kalian bisa mengajukan pendaftaran dengan pilihan Lazmail dengan persyaratan tentu saja yang harus kalian siapkan itu seperti dokumen data diri, dokumen izin usaha resmi, dan lain-lain. Nah, untuk pendaftaran umum seperti akunku ini ya, sebagai penjual Lazada, kalian pilih yang tengah ini, yaitu daftar sebagai penjual Lazada, di mana pengajuan pendaftarannya pun sangat mudah seperti pada umumnya saat kita daftar akun Shopee atau Tokopedia. Tidak mesti mempunyai brand sendiri. Untuk persyaratan pendaftarannya juga kalian cukup siapkan dokumen data diri seperti KTP, nomor handphone, dan alamat email. Nah, yang terakhir, sedangkan untuk daftar sebagai penjual Laz Global ya, apabila kalian berdomisili di wilayah negara tertentu ya, kira-kira seperti itu, misalnya Malaysia, Cina, Singapura, Filipina, atau Indonesia, kalian bisa mengajukan pendaftaran dengan pilihan Laz Global dengan persyaratan yaitu tentu saja menyiapkan dokumen data diri, dokumen izin usaha seperti misalnya dokumen ini ya, PT resmi dari perusahaan kalian yang akan didaftarkan sebagai penjual Laz Global, dan mungkin untuk dokumen lainnya juga ya. Baik, mari kita ke poin permasalahan yang akan saya bahas sesuai judul di video ini. Langsung aja aku masuk ke dashboard akunku ya. Ini adalah halaman dashboard Lazada seller sebagai penjual ya. Apabila kalian belum tahu, di bagian ini ya, di bagian dashboardnya penjual Lazada itu seperti apa, inilah tampilannya ya. Teman-teman bisa lihat di Lazada lebih lengkap ya fiturnya. Di sini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan dan manfaatkan sebagai penjual. Dan untuk bisnis analisis kita bisa lihat di sini pendapatan di hari ini ya, yaitu baru 1.680.000, dan ini perform toko kita ya. Jadi ada beberapa yang belum mencapai target dan ada beberapa yang melebihi target. Nah, untuk di bagian bawah ini campaign ya. Jadi campaign ini akan mengikuti perform toko kita ya. Apabila perform toko kita itu bagus, maka dari pihak Lazada sistemnya itu akan merekomendasikan
campaign untuk kita ikuti ya, seperti misalnya ini pesta gajian lagi beli diskon lebih banyak dan lain-lain. Jadi pastikan perform toko kalian itu bagus ya, yaitu sering menjawab pertanyaan dari customer gitu lewat chatting ya, dan jangan telat untuk mengirim pesanan gitu. Yang pastinya apabila perform toko kalian bagus itu fitur campaign akan semakin banyak yang bisa kalian ikuti. Oke, ini adalah tampilan dashboardnya ya teman-teman. Ini peringkat rating toko kita itu di peringkat mana gitu ya. Oke, kita langsung aja ke poin permasalahannya. Kita klik masuk ke profil. Yaps, ini adalah tampilan informasi penjual ya. Di bagian ini yang paling penting harus kita isi itu di bagian paling bawah ini ya, yaitu informasi penjual, informasi bisnis, akun bank, dan alamat gudang. Nah, untuk pengisiannya sendiri teman-teman bisa contoh di akunku ini ya. Jadi kalian bisa lebih cepat mengisi data formulir seperti informasi penjual dan lain-lain di akun kalian itu seperti apa. Untuk nama depan dan nama belakang, semisal nama depan dan nama belakang kita masukkan sesuai KTP kalian ya. Lalu disambung lagi alamat email juga pastikan alamat email kalian itu aktif, dan nomor telepon juga sama ya, aktif. Untuk nama toko sesuaikan saja sesuai tema produk yang kalian jual. Nah, apabila informasi ini kalian sudah isi dengan benar sesuai data kalian ya, maka kita klik kirim. Nah, setelah kita klik kirim biasanya akan ada peninjauan ya. Di sini ada di bagian kanan kolom ini akan ada tanda warna merah gitu ya. Nah, itu tandanya data yang kita kirim itu sedang ditinjau. Oke, sekali lagi untuk nama depan dan nama belakang ini pastikan nama sesuai KTP ya. Oke, kita lanjut ke informasi bisnis. Nah, di informasi bisnis ini banyak sekali ya kolom yang harus kita isi. Oke teman-teman, santai aja ya. Untuk nama legal atau nama kantor kalian boleh isi dengan nama toko Lazada kalian atau nama kalian sendiri ya di sini. Ingat ya, bisa diisi dengan nama toko Lazada kalian atau nama kalian sendiri. Nah, untuk formulir legal kalian bisa isi nih ya. Tidak ada modal minimum kewajiban yang tidak terbatas dari mitra. Jadi apabila kita perorangan kita pilih ini aja, cukup pilih ini. Apabila kita perusahaan pilih ini, persyarat terbatas juga kita pilih ini, terserah. Yang pasti untuk akunku ini sendiri aku pilih yang ini ya, tidak ada modal minimum. Nah, untuk alamat 1 kalian boleh isi sesuai domisili kalian lebih lengkap, misal sampai RT, RW, misal seperti jalannya apa gitu ya. Dan untuk pengisian lebih ini ya, lebih sederhana juga nggak apa-apa, seperti lebih perpendek gitu ya. Semisal Pusat Grosir Tanah Abang, terus di belakangnya Jakarta Pusat, itu nggak apa-apa. Dilengkapi juga nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi aku pilih ini ya, lebih sederhana aja, Pusat Grosir Senen dan disambung dengan Jakarta Pusat. Lalu dilanjut di bawahnya ini yaitu Indonesia. Nah, lalu disambung lagi dengan kode pos. Kode pos masukkan kode pos sesuai tempat daerah kalian tinggal ya. Untuk penanggung jawab ini kalian bisa isi nama kalian sendiri, nama orang tua, saudara, atau nama teman gitu ya kalau kalian tega. Tapi aku lebih milih nama ini ya, nama sendiri aja. Nah, untuk nomor SIUP atau KTP kalian masukkan nomor NIK dari KTP kalian ya. Jadi kalian masukkan nomor NIK kalian di sini. Nah, untuk di bagian sisi depan SIUP atau KTP, unggah SIUP atau KTP ini kalian bisa foto KTP kalian di bagian depannya, lalu upload ya, upload ke bagian ini. Dan kapasitas uploadnya sendiri dia maksimal 2 MB ya. Jadi untuk mengkompresnya kalian bisa kompres online melalui Google Chrome, melalui internet ya, atau bisa melalui aplikasi. Yang pasti foto yang kalian harus upload itu maksimal 2 MB ya. Nah, untuk nomor pajak, nomor pokok pajak dan NPWP ini kalau seandainya kita nggak klik ini nggak bisa diisi memang ya.
Jadi kita cukup klik tidak. Untuk kode promo nggak usah diisi ya. Nah ini yang paling penting di bagian bawah ini. Untuk nomor identifikasi KTP, SIM, paspor lainnya, nomor identifikasi ya. Jadi kalian upload di sini bagian depan KTP kalian, foto bagian depan kalian, foto KTP maksudnya ya, foto KTP bagian depan KTP kalian, lalu upload di sini dan di bawahnya kalian masukkan nomor NIK KTP kalian. Nah untuk di bawahnya kita pilih sesuai ini ya, daerah domisili kalian ya, seperti provinsi dan lain-lain. Aku pilih DKI dan kota Jakarta Pusat, Senen, negara wilayah Jakarta, ID tipe juga personal ID ya. Jadi di sini ada tiga pilihan. Kalian pilih personal ID. Nah untuk di paling akhir ini upload ID sisi belakang. Jadi KTP kalian dibalikan ya, bagian belakangnya itu kalian foto lalu kalian upload di bagian ini. Setelah sudah selesai semuanya kalian isi, langsung aja klik kirim. Nah sesaat setelah kita klik kirim biasanya akan ada ini ya, seperti biasa yang sebelumnya aku jelaskan. Di sini akan ada ini ya, akan ada peninjauan yaitu tanda warna merah gitu ya. Banyak di sini akan ada peninjauan ini, tanda warna merah di bagian kanan kolom ini. Itu tandanya data yang kita kirimkan itu sedang ditinjau oleh sistem Lazada. Jadi kalian harap sabar aja, biasanya sih 1 atau 2 hari ya. Itu tandanya tanda peninjauan itu akan hilang sendirinya gitu ya. Udah paham ya untuk pengisian data seperti informasi bisnis ini seperti apa? Nama legal, nama kantor bisa isi dengan nama toko kalian atau nama kalian sendiri. Formulir legal kalian pilih ini. Wilayah penanggung jawab bisa nama kalian sendiri, nama teman, nama saudara atau nama orang tua. Dan nomor KTP SIUP ini kalian masukkan NIK aja, NIK KTP kalian. Oke, aku anggap kalian sudah paham ya di bagian ini. Jadi aku pindah ke akun rekening bank. Nah di akun rekening bank ini, untuk nama pemilik rekening pastikan nama pemilik rekening ini yang kalian masukkan sesuai KTP kalian ya. Lalu dilanjut untuk nomor rekening sesuai rekening kalian, dan banknya juga kalian bisa pilih di sini bank yang kalian miliki seperti BCA, BRI, Mandiri dan lain-lain. Untuk nama cabang memang tidak bisa diisi ya, jadi lewati aja. Nah untuk kode bank sendiri kalian bisa lihat di ini ya, di bagian paling depan dari buku tabungan kalian ya. Nah di situ nanti ada kode, kalian masukkan aja di sini. Untuk kode bank dari buku tabungan kalian ya, kalian bisa masukkan di sini di bagian ini. Nah untuk SWIFT ini kita lewati saja ya. Nah untuk yang terakhir unggah foto buku tabungan atau giro. Nama di rekening harus sesuai dengan nama pemilik toko. Nah ini artinya nama pemilik rekening harus sama seperti nama yang ada di informasi penjual ya teman-teman. Jadi pastikan kalian harus memasukkan nama pemilik rekening dengan informasi penjual ini harus sama ya. Dan pastikan juga unggah buku tabungan ya, foto buku tabungan ini nama yang tertera di buku tabungan itu sama seperti nama pemilik rekening ya yang kalian masukkan di sini. Jadi intinya nama pemilik rekening, terus nama yang tertera di buku tabungan yang kalian upload, dan nama di informasi penjual itu harus sama ya. Apabila sudah lengkap semua, lalu kita lanjut ke klik kirim. Seperti biasa ya, di sini akan ada peninjauan oleh sistem Lazada, maka kita tunggu aja. Teman-teman sudah mulai paham ya. Apabila teman-teman masih bingung, silakan ini ya, komentar di video ini. Oke, kita lanjut ke alamat gudang. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Untuk di bagian atas ada alamat gudang, dropshipping,
alamat gudang, dan di bawahnya alamat pengembalian ya. Jadi untuk fungsi kedua ini aku jelaskan yang paling atas dulu ya. Seperti alamat gudang, dropshipping itu artinya teman-teman harus mengisi alamat dropshipping ini sesuai dimana kalian packing setiap hari gitu ya. Apabila pesanan dari toko kalian itu sudah mulai melonjak, sudah mulai banyak ya pesanannya, dan kalian udah nggak sempat lagi antar ke kurir terdekat gitu ya, jadi kalian bisa request pick up gitu ya. Jadi mereka nanti datang sendiri ke alamat yang kalian masukkan di alamat gudang ini. Jadi pastikan alamat gudang ini sesuai dimana setiap kalian packing barang ya. Nanti si kurir akan mendatangi alamat tersebut, lalu men-scan paket kalian satu persatu gitu ya, tracking, tanpa harus kalian pergi ke kurir Lazada seperti JNE, Si Cepat, Ninja atau Lex gitu ya. Jadi pastikan apabila kalian sudah tidak sempat mengirim paketan tersebut karena saking banyaknya pesanan kalian bisa isi di sini ini ya. Lebih jelasnya gitu ya. Alamatnya lebih detail sesuai dimana kalian packing tiap hari. Oke, di bagian bawahnya ini yaitu alamat pengembalian. Oke, di alamat pengembalian ini teman-teman pastikan ya, apabila saat kita mengirim pesanan, biasanya apabila kurir gagal mengirim pesanan tersebut, yaitu biasanya sih karena mungkin si pembelinya itu sakit, ke rumah sakit gitu ya, mendadak ke rumah sakit. Jadi si kurir itu akan mengembalikan paket tersebut ke alamat dimana kalian isi seperti di sini ya. Jadi si kurir apabila paket kita itu gagal kirim, nanti kurir akan mengembalikan paket tersebut ke alamat yang kalian masukkan di sini. Bisa alamat rumah, alamat toko, atau alamat kos-kosan, alamat kontrakan yang biasa kalian tinggal gitu ya. Jadi si kurir akan mengantarkan paket yang gagal kirim tersebut ke alamat ini, yaitu alamat pengembalian barang. Pastikan alamat ini jangan salah ya teman-teman. Sedetail mungkin kalian masukkan alamat tersebut di sini. Dan alamat dropshipping juga, apabila pesanan kalian sudah mulai banyak, kalian juga bisa pick up dengan alamat lebih lengkapnya di sini ya. Jadi si kurir akan menjemput paket tersebut ke alamat yang kalian sudah daftarkan di sini. Oke, di bagian ini sangat penting ya untuk penjual di Lazada. Dan untuk menu yang di atasnya ini mungkin di video selanjutnya aku mau jelaskan ya satu persatu. Yang pasti untuk kalian yang baru daftar, yang paling terpenting itu menu ini ya, menu di bagian ini paling bawah ini, yaitu 4 menu ini paling penting ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian paham ya apa yang baru saja aku jelaskan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.